Gadis cantik tersipu malu, senyum merekah, pipi merona. Peta politik kepri usai pemilu, seperti lukisan berganti warna. Saya ke Pak Sahat dulu nih, untuk menjelaskan apa sebenarnya yang disampaikan Pak Suryo kemarin itu, Senin kemarin Pak. Pak Suryo menyampaikan bahwa menangkap potensi jual beli suara. Kalau tidak salah, untuk DPRD dan DPR secara spesifik atau mungkin lebih luas, dan mungkin ada bukti-bukti juga. Sebenarnya apa maksud itu? Silakan Pak. Kita mereview dulu jalannya pemilu. Ya, terima kasih. Mengenai jalannya pemilu sudah berjalan dengan baik, walaupun harapan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai? Tidak sesuai. Di bagian? Perolehan suara. Oh, perolehan suaranya. Karena ini kan ada yang menyebabkan bisa seperti itu. Oke, apa maksudnya Pak Suryo menyatakan seperti itu? Karena beliau mendapat informasi dan beliau juga menyatakan sudah A1, artinya sudah hampir konkret bahwa ada niat-niat untuk menggabungkan suara supaya bisa lebih besar dari perolehan Partai PD Perjuangan. Ini yang akan kita antisipasi. Untuk itu pun sore ini PD Perjuangan akan melaksanakan rapat konsolidasi supaya dijelaskan beliau apa langkah-langkah yang akan kami perbuat untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang mana pada saat ini memang urutan perolehan kursi buat PD Perjuangan masih di posisi nomor 4. Sangat kita khawatirkan jangan ada sampai kong kali kong yang di bawah ini menjadi lebih besar dari PD Perjuangan. Nomor 4 itu yang DPR? DPR. DPR ya? Ya. Ya. Mungkin itu dulu. Nah, kira-kira menggabungkan itu dari unsur mananya ya? Menggabungkan? Kalau menggabungkan gula dipindahkan dari sini ke sini. Ya. Menggabungkan suara ada yang pemindahan. Ini yang kita khawatirkan, namanya juga khawatir. Maksudnya migrasi antar beda partai dijadikan satu partai? Ya, ya. Seperti itu potensinya? Kalau satu partai kan bukan digabung ya. namanya. Jadi akan dari partai lain ke partai ya mungkin yang nomor 5, nomor 6 menjadi penggabungan. Untuk itu PD Perjuangan sudah menyatakan ya. akan nanti pleno di KPU tingkat kota akan dibuka semuanya terlinya supaya jelas ada penggabungan atau tidak, kira-kira begitu ini ya, mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya, itu mungkin berarti kemarin juga menyatakan sudah punya bukti, artinya sudah memang tindakan itu sudah ada atau memang baru sekedar seruan untuk antisipasi? Kalau saya tidak salah, kita dengar dan kita ini beliau menyatakan sudah AA1 informasi tersebut. Ya. Jadi belum ditemukan memang, tapi sudah ada informasi akan ada penggabungan seperti itu. Itu kan diutarakan di hari Senin. Ya, hari Senin. Oke. Siapa tahu Senin sampai sekarang sudah berjalan. Itu yang mau kita antisipasi kira-kira begitu ini. Ya, ya, berarti di sini pihak PDI yang dirugikan untuk ini. Bisa aja yang lain juga dirugikan, kan kita menginginkan ya real yang didapatkan partai itu yang dicatatkan, karena sekarang kita juga mendapatkan dari medsos bahwa ada memang di beberapa tempat salah hitung lah, salah masuk, dan aku juga ada menemukan bahwa penjumlahan seharusnya 17 ditulisnya 87, dan ini kadang-kadang ada seperti itu, dan itu kayaknya ada saya foto, nanti saya ini kan. Ya, baik, suara di DPR memang sejauh ini masih dalam proses. Sepengetahuan saya Gerindra, Golkar, Gerindra, terus Nasdem, PDI Perjuangan, PKB yang kelima dan seterusnya. Dan itu terus masih bergulir. Tadi saya ke Bang Asmin dulu, yang sama-sama dari Golkar. Potensi itu kira-kira ada nggak? Ya, baik. Pertama kami atas nama Partai Golkar ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Riau dan juga masyarakat Indonesia karena alhamdulillah dari tren yang kami perhitungkan atau kami tabulasi, alhamdulillah sepertinya Golkar mengalami peningkatan perolehan suara. Kalau dikonversi ke kursi, insya Allah itu juga akan mengalami
tambahan kursi di jenjang-jenjang tertentu. Khusus untuk di Kepri memang sampai saat ini dari kawal pemilu maupun dari tabulasi manual kami, alhamdulillah Golkar juga masih di peringkat paling tinggi suaranya. Nah, oleh karenanya atas nama Partai Golkar kami mengaturkan terima kasih khusus terhadap apa tadi yang disampaikan oleh saudara saya Pak Saad Senturi. Saya kira memang kami mohon betul kepada penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, kiranya proses pemungutan suara boleh katakan sebagian besar sudah selesai. Ya. Memang ada PSU, ada PSL, khususnya di Batam ada PSL, tetapi saya kira secara umum alhamdulillah penyelenggaraannya pada tanggal 14 Februari sudah berlangsung cukup baik, cukup tertib, damai, tidak ada kejadian apa-apa. Tetapi tentu akan lebih indah kalau proses perhitungan ini juga dikawal, dijaga agar, maaf, kalau memang itu hak seseorang, tolong hak seseorang itu jangan sampai dihilangkan atau diabaikan. Jadi kami selaku peserta pemilu, partai politik maupun kami sebagai caleg, kami mengharapkan kiranya penyelenggara dapat mengawal proses perhitungan ini sampai tuntas dengan baik. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Saad, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Karena menghilangkan hak orang lain yang semestinya memperoleh hak untuk mendapatkan kursi, itu tentu saya kira tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Itu, jadi Mas Agus sekali lagi, kalau dari perspektif Partai Golkar kami bersyukur, kami memang mengalami peningkatan perolehan suara, khusus untuk DPR RI sepertinya kami akan mempertahankan prestasi ketika 2019 Pak Ansar alhamdulillah mendapatkan kursi pertama. Nah insya Allah Golkar juga akan mendapatkan kursi pertama di DPR RI di pemilu 2024 kemarin. Ya, kalau peluang yang disampaikan oleh Pak Saad tadi, kira-kira memungkinkan terjadinya peluang untuk pergeseran suara? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa disinilah karena kebetulan hadir saudara kita Ketua Bawaslu Bang Zuhaidir, kemudian Mas Priyo ya dari KPU. Kami tentu sebagai peserta itu kami hanya punya hak di situ menghadirkan saksi. Ya. Tetapi tetap penyelenggara dalam hal ini baik itu di tingkat kecamatan, PPK maupun di KPU kabupaten kota itu sepenuhnya memang kewenangannya pengawasannya ada di Bawaslu dan juga oleh Mas Priyo selaku komisioner KPU. Kami mohon betul itu agar dijaga secara baik karena sekali lagi kalau tadi ada yang salah tulis, kalau satu mungkin karena karena kelalaian, karena faktor ketidaksengajaan. Tetapi kalau ditemukan beberapa dan secara sistematis, maka itu patut diduga ada upaya-upaya untuk menambah suara partai-partai tertentu dan itu tidak boleh terjadi. Ya, baik. Ke Mas Agus dulu. Responnya gimana, Mas? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mungkin senada dengan disampaikan oleh senior saya, Bang Asmin. Jadi mewakili Partai Gerindra secara umum mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kepri, Batam, dan juga Indonesia secara umum terhadap partai kami, Partai Gerindra. Karena di tahun 2024 ini adalah sebuah anugerah bagi kami, karena platform perjuangan kami ternyata mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Diperoleh, ditandai dengan hasil quick count ya, quick count presiden sampai hari ini kita masih di angka 58%. Kita belum bicara real count karena masih berjalan. Tetapi juga untuk Kepri khususnya, ini juga sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Untuk yang pertama kalinya Partai Gerindra Provinsi Kepri memiliki wakil di tingkat pusat di DPR RI. Dan ini saya rasa juga masih berproses, tetapi kita sudah memiliki gambaran bahwa satu kursi akan didapatkan oleh Partai Gerindra untuk di DPR RI. Nah ini juga berjalan sesuai dengan tingkatan seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Asmin, bahwa di provinsi yang tadinya kita hanya memiliki satu fraksi, ini kemungkinan kita juga akan memiliki lebih dari satu fraksi, bahkan mungkin bisa menempati unsur pimpinan. Itu Provinsi, estimasi kami di provinsi. Jadi ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Kami sebagai partai yang mungkin selama ini tidak
masih boleh dihitung newcomer ya, tapi saat ini kami sudah sedikit memiliki kepercayaan diri bahwa kita akan menjadi bagian dari unsur pimpinan di tingkat provinsi yang juga akan nanti ikut menentukan arah kebijakan dari pemerintah daerah dan juga di kota. Di kota hari ini juga kita melihat peningkatan yang cukup luar biasa dan cukup signifikan. Mungkin perhitungan masih berjalan, tetapi kami masih melihat potensi untuk menjadi pimpinan itu tetap ada, meskipun sekarang juga sudah ada di dalam struktur pimpinan di DPRD Kota Batam, tetapi kemungkinan pencapaian suara saat ini juga signifikan. Jadi kami cukup mengapresiasi dan berterima kasih sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang ikut berperan serta dan mempercayakan suaranya kepada Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra ini adalah partai kader dengan platform perjuangan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita menganut platform perjuangan Satyagraha. Jadi Satyagraha itu adalah terus berjuang tanpa henti untuk kebenaran dan tanpa kekerasan. Jadi kalau tadi disampaikan tentang adanya potensi migrasi suara dari partai ke partai, insya Allah Partai Gerindra kami tidak akan terlibat dan tidak mau mencoba untuk hal seperti itu. Karena ini mencederai demokrasi. Jadi saya rasa itu dulu mungkin di awal dari kami. Terima kasih Mas Agus. Ya, saya ke Bang Prior. Menjawab mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Suryo kemarin, keresahan tentang potensi jual beli suara, sekaligus nanti mereview bagaimana pelaksanaan pemilu yang sudah terjadi. Iya, baik. Terima kasih yang kami hormati Pak Sahat, Pak Asmin dan Mas Agus Wibowo serta Mas Agus MC dan rekan kami dari Bawaslu Bang Zuhadi Putra. Ya, senada juga dengan yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Yang pertama tentu kami ingin mengucapkan syukur alhamdulillah atas terselenggaranya pemilu 2024 ini untuk yang kali kedua kita melaksanakan pemilu serentak. Setelah 2019 kita melaksanakan pemilu dengan mencoblos 5 jenis surat suara, atau waktu itu istilah yang populer kita sebut dengan pemilu serentak 5 kota. Jadi ini pengalaman kedua kita dan sepertinya kita memang banyak belajar dari pengalaman pertama, penyelenggaraan pemilu serentak pertama, dan kemudian kita lakukan evaluasi dan alhamdulillah hari ini di pemilu 2024 ada banyak hal-hal baru dan hal-hal baik yang bisa kita jalankan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran kami KPPS yang sudah bertungkus lumus berjibaku pada tanggal 14 Februari sampai 15 Februari karena mereka banyak juga akhirnya kirim foto dini hari subuh masih berusaha menuntaskan apa yang diamanahkan kepada mereka. Saya masuk ke poin terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sahat, juga mungkin Pak Asmin dan Mas Agus. Yang jelas saat ini proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara itu masih berjalan di tingkat kecamatan. Jadi kalau sesuai peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 di lampirannya itu batas waktu untuk melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sampai tanggal 2 Maret. Nah, berdasarkan data yang hari ini kami kumpulkan dari hasil koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, yang sudah hampir selesai itu di Lingga, di kampung saya Mas Agus. Di Lingga ya? Lingga itu dari 13 kecamatan kurang 1 kecamatan untuk proses rekapitulasinya, yaitu di Kecamatan Singkep. Tapi insya Allah hari ini mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian yang kedua di Natuna itu dari 17 kecamatan 16 kecamatan sudah selesai, kurang 1 saja yaitu di Bunguran Timur. Kemudian di Bintan dari 10 8 sudah selesai, 2 masih berproses yaitu di Gunung Kijang dan di Bintan Pesisir. Sementara di Tanjung Pinang 4 kecamatan dan Batam 12 kecamatan semuanya masih berproses. Karimun dari 14 6 sudah selesai, 8 masih berproses. Jadi kalau ditanya kepada kami tentang gambaran peta politik hasil dari proses pemilu 2024 tentu saat ini kami belum bisa menyampaikan karena memang prosesnya masih berjalan. Bahkan rekap di tingkat kecamatan pun belum selesai, batas akhirnya sampai tanggal 2. Nanti setelah selesai di tingkat kecamatan akan dilanjutkan dengan rekap di tingkat
kabupaten kota. Tingkat kabupaten kota itu deadline-nya juga tanggal 5 Maret. Setelah itu nanti rekap di tingkat provinsi, deadline-nya tanggal 15 Maret dan untuk di tingkat kabupaten kota itu di tanggal 5 Maret, kemudian di provinsi 10 Maret dan di tingkat nasional 20 Maret. Jadi mungkin nanti secara clear gambaran dalam tanda kutip peta politik di Provinsi Kepulauan Riau mungkin baru bisa nampak setelah proses rekap setelah tuntas di masing-masing tingkatan. Nah, tapi kami yakin Pak Sahat, Pak Asmin, Pak Agus tentu sudah punya juga data yang mereka kolek dari saksi-saksi partai yang turun dan bekerja saat hari pemungutan suara. Tapi secara resmi tentu kita harus sama-sama menunggu sampai proses rekapitulasi itu tuntas. Kira-kira demikian, Mas Agus. Mengenai tadi potensi adanya jual beli suara. Kalau soal menggeser jual beli atau apapun istilahnya, tentu kalau itu memang terjadi, pasti dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu akan terdeteksi, akan terdengar lah, akan kelihatan kalau memang itu terjadi. Karena kami juga di provinsi dan kawan-kawan di kabupaten kota itu juga terus memantau secara intens setiap proses rekapitulasi di masing-masing kecamatan. Jadi proses rekapitulasi di masing-masing kecamatan itu tidak kami lepas. Saya sendiri juga keliling kemarin. Yeah. Kami keliling, teman-teman kabupaten kota juga memantau, ada yang istilahnya korwilnya masing-masing. Mereka turun, mereka mengikuti proses rekapitulasi. Jadi tentu kalau ada terjadi hal-hal yang dalam tanda kutip mencurigakan atau kemudian mempertaruhkan kemurnian suara pemilih, tentu itu informasinya akan langsung bisa kami terima. Apalagi saat rekapitulasi di kecamatan itu kan prosesnya betul-betul terbuka, bisa disaksikan oleh siapapun, terutama dari teman-teman dari saksi partai dan juga dari PKD atau Panwascam seperti itu. Jadi tidak ada proses rekapitulasi yang berjalan di ruang-ruang gelap atau ruang abu-abu seperti itu. Jadi bisa dikatakan kecil kemungkinan akan terjadinya. Kalau artinya gini, kita sama-sama kawal. Yeah. Yang jelas sampai hari ini, insya Allah indikasi-indikasi yang tadi disampaikan belum terlihat seperti itu. Mungkin kalau Pak Sahan mungkin mendapatkan informasi, tapi kan kemudian pertanyaannya apakah itu sudah betul-betul terjadi atau tidak. Nah, ini yang kalau memang betul tentu nanti ada mekanisme yang bisa kita tempuh untuk meluruskan proses-proses yang berjalan di kecamatan. Kalau memang itu terjadinya di tingkat kecamatan, saya kira demikian. Ya, baik. Dan rasanya kemungkinan juga kalaupun itu terjadi kan di kecamatan, karena penghitungan sekarang sudah sampai di kecamatan. Dan ke atasnya. Ya. Kang Zul, gimana Bang Zul? Silakan. Baik, yang mana dulu nih? Saya sapa dulu lah, Bang Agus, Pak Asmin sama Pak Sahat. Rekan kami Bang Priyo, tentunya pada kesempatan ini ada beberapa mungkin yang tidak. Ini nyinggung yang dari Pak Sahat tadi. Ya. Izin, barusan saya sebelum kesini saya juga sempat singgah di rekapitulasi di Kecamatan Sagulung, yang mana tadi saya sering berkeliling, Pak. Malam kemarin saya di Gunung Kijang. Bahwasanya itu hadir langsung. Pertama itu memastikan teman-teman pengawas ada di lokasi dan ikut mengawal surat suara itu. Pertama, yang kedua memastikan jajaran kami dalam keadaan sehat. Karena kita tidak mau tragedi 2019 banyak teman-teman berjatuhan karena kelelahan ataupun penyakit-penyakit bawaan. Ya, namun alhamdulillah khususnya di Provinsi Kepri kita belum ada informasi paling sakit yang mungkin kecapean ataupun kurang tidur. Itu yang kami pastikan. Yang pertama, yang keduanya itu memastikan itu berjalan sebagai mekanisme yang telah ditentukan. Misalkan kemarin saya menemukan di Gunung Kijang, saya hadir itu di Gunung Kijang itu pas rekapitulasi di tingkat kecamatan. Itu pencahayaannya kurang. Nah, ini kan penting. Dia melakukan rekap itu sampai jam 12 malam. Kita tahu kekuatan fisik manusia itu paling berapa jam aja yang mungkin agak fresh. Nah, sisanya mungkin ngantuk, capek dan sebagainya.
Dan pencahayaan yang kurang itu kan juga mengakibatkan kita cepat lelah ya. Makanya kemarin saya sempat langsung meminta ke ketua PPS-nya untuk menambah pencahayaan atau menambah lampu supaya ini bisa jangan ada nanti kalau terjadinya human error gitu. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita sudah antisipasi. Satu, yang keduanya, fakta tadi saya temukan karena saya tadi sebelum ke sini hadir di Kecamatan Sagulung untuk rekap dari 4 panel ya yang ada di sana. Saya temukan itu teman-teman saksi itu banyak yang tidak memegang C hasil, hanya mencatat apa yang ada di C plano yang digantung, itu C hasil yang digantung. Nah ini yang apa namanya, kita minta kepada teman-teman semuanya partai politik pada kontestan supaya bisa mengawal ini. Kadang dia hanya mengharapkan dari kami, dari pengawas PKD maupun kecamatan data-data itu. Sedangkan di saksi-saksi sendiri tidak ada bawa bahan yang mau di cross check. Ini kan juga sangat riskan ya. Ini yang saya temukan baru ini banyak yang hadir di sana cuma hanya menyaksikan apa yang ada di Ceplano. Ini kan yang kemungkinan yang itu akan terjadi ya. Kita tidak menuduh siapapun, namun kita harus berantisipasi supaya hal-hal yang mungkin ada dugaan-dugaan itu supaya tidak ada. Cukup hanya sekedar dugaan gitu. Nah ini yang kita harus antisipasi bersama, baik dari kami jajaran pengawas maupun dari teman-teman saksi yang hadir dalam rekapitulasi itu. Ya. Ini tuh Bang. Ya, mengenai tadi menjawab dari Pak Sahat, potensi pergeseran Iya suara. itu potensinya mungkin human error ya, karena penerangan ya. Penerangannya nggak terang. Kalau siang hari ini mungkin jelas lah, karena teman-teman kan sampai jam 10 malam, ada jam 12 malam. Ya. Nah itu kan banyak hal yang diperhatikan. Pertama di C yang dipasang itu cuma yang ada di C sirekapnya itu. Ya. Nah ini kan bisa juga salah ketik, karena kan kalau dia nggak sinkron dia warnanya merah. Yang ada di C sirekap itu ya, itu warnanya merah. Nah tadi saya di sana menemukan ada merah. Saya coba cross check ada kesalahan dari teman-teman yang input, karena kan kita by system ya. Sistem ini kan banyak kendala, bisa sinyal atau kabelnya atau seperti apa, atau teknologinya yang mungkin kurang support. Nah kadang kita udah ketik belum pindah, sedangkan teman-teman udah baca. Nah banyak potensi-potensi begitu. Tapi ini kita harus mitigasi dan ini harus kita awasi bersama-sama supaya tidak ada saling tuding gitu. Ya. Gini tuh Pak. Ya, Pak Sahat ada yang ditambahkan dari pernyataan para narasumber tadi? Baik, bagus. Ya. Dan itu memang yang kita harapkan mengantisipasi, terutama Bawaslu. Dan Bawaslu kan tadi udah mengakui penerangan cahaya agak ini, dan sebagaimana yang aku jelaskan tadi itu saya menemukan, dan ini pun sekilas, bukan saya saksinya, tapi sekilas aku lihat dan kutemukan memang ada satu. Seharusnya 17, ditulisnya 87. Dan kalau serius mungkin dilihat akan lebih dari situ. Dan kalau memang hanya satu mungkin kesalahan manusia. Tapi kalau memang berkelanjutan ya sudah ada niat, kira-kira begitu. Inilah harapan kita, dan saya juga sependapat bahwa ini terlalu panjang dan terlalu lama. Kadang-kadang signal juga mempengaruhi, sulit dimasukkan ke sirekap ya. Jadi harus menunggu setengah jam, yang kita pahami. Dan ini seharusnya memang yang berkuat seluruh Indonesia masuk ke sistemnya itu dengan waktu yang bersamaan. Dan itu tadi sampai jam 12 sampai ini, dan satu hari kadang hanya 4 TPS. Kadang 4 TPS, ada yang sampai 170 TPS seperti di Belian. Kalau dibagi 4 TPS bisa 40 hari. Jadi ini mungkin yang perlu kita sepakati, dan kita sarankan kalau boleh dibuat juga di luar videonya, jadi TV, jadi orang nggak desak-desakan di dalam, atau nggak semua kepingin di dalam melihatnya, supaya jangan terlalu sesak. Kan kadang-kadang kalau sampai 12 jam di situ, dan
orang juga berebutan mau di dalam, kalau ada TV-nya kan bisa. Ini betul-betul transparan. Ini kan transparan separuh-separuh masih ini. Di dalam orang masih belum bisa mendapatkan info yang seutuhnya. Ya mungkin ini yang perlu kita harapkan supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, ada imigrasi penggabungan suara dan lain-lainnya. Ya. Ini yang sangat kita khawatirkan.